Oke guys, di video kali ini admin mau melanjutkan pembahasan alur cerita anime Kakono Inazuki. Bagi kalian yang belum menonton part satunya, silahkan ditonton dulu lah. Videonya ada di kanan atas ini nih, atau boleh juga cek di deskripsi. Kita awali part 2 ini dengan MC kita yang lagi ngegalau. Dia bingung, kok bisa-bisanya ada 3 cewek di pikiran dia. Bukannya aku suka Segawa, begitu katanya. Lalu, dia membreakdown satu-satu cewek tersebut. Yang pertama, Erika. Dia emang nyebelin, tapi dia imut. Lalu yang kedua, Sachi. Dia adikku, tapi bukan adik kandungku. Wah, bingung. Akibat kegalauannya ini, dia pun gak bisa fokus di ujian sekolah. Akibatnya, peringkatnya di kelas pun turun drastis. Nagi pun makin stres jadinya. Tapi tenang, berkat motivasi dari Erika, Nagi pun kembali bersemangat. Besoknya, malah Segawa yang bertingkah aneh. Ketika didekati Nagi, dia selalu menghindar. Nagi pun berpikir, apa dia marah karena rankingku anjlok? Lalu tak lama kemudian, Segawa mengirimkan surat yang isinya ngajak ketemuan. Nagi pun makin penasaran dan segera menemuinya. Setelah bertemu, Segawa berkata, Umino-kunを元気づけるのは私だと思ってたんだけどな。 Mendengar hal itu, si Nagi jadi bersemangat. Dengan kekuatan cinta, akan kurebut kembali peringkat 1. Begitulah katanya. Di saat lagi serius-seriusnya belajar, tiba-tiba Erika datang minta diajarin belajar juga. Dia berkata, gimana pun caranya, di remedial besok dia harus dapat nilai bagus. Kalau enggak, dia harus pulang ke rumah. Ya begitulah, awalnya Nagi menolak. Namun ketika melihat tekad dan semangat Erika untuk belajar, dia pun mau mengajarinya. 2 hari kemudian, hasil remedial pun diumumkan. Dan hasilnya, Erika mendapat nilai bagus. Untuk merayakannya, Sachi ngajak Nagi dan Erika ke festival. Pas diajak, tentu aja Erika mau banget. Tapi kalau Nagi, lihat nanti aja deh. Tapi pada akhirnya, yang pergi cuma Erika sama Nagi doang. Dikarenakan sibuk jaga warung, Sachi nggak jadi ikut. Ya udah, Erika dan Nagi pun mulai berkeliling, coba semua permainan yang ada di festival. Mereka bersenang-senang, menghabiskan malam hanya berdua. Ketika lagi asik nonton kembang api, tiba-tiba Segawa muncul dan bertanya, sebenarnya apa hubungan kalian? Kok kalian sama-sama mengaku kalau Sachi itu adik kalian? Tidak perlu ditutupin lagi. Mereka pun mengatakan yang sebenarnya, kalau mereka sebenarnya anak tertukar. Dan sekarang mereka pun juga lagi pertunangan. Besoknya, Sachi dibuat penasaran sama cewek yang bernama Segawa. Soalnya kemarin, dia ngelihat kakaknya lagi berduaan sama Segawa. Dia pengen tahu cewek seperti apa Segawa itu, hingga membuat kakaknya jatuh cinta sama dia. Lalu Sachi pun membuntuti Segawa. Setelah dibuntuti seharian, dia baru tahu ini cewek sempurna sekali. Udahlah cantik, baik lagi. Gak heran kakaknya suka. Melihat semua itu, Sachi pun bertekad akan masuk ke sekolah yang sama dengan kakaknya dan mulai rajin belajar agar bisa masuk ke sana. Besoknya,
Erika ngajak camping sambil belajar. Gak pakai lama, mereka pun langsung pergi. Cuman kali ini minus Sachi. Dia nggak ikut lantaran lagi sakit. Tiba di sana, mereka pun mulai belajar. Cuman yang mereka lakukan lebih banyak main-mainnya daripada belajarnya. Belajarnya paling sekali 2 kali doang. Mainnya lebih sering. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun melakukan mini uji nyali gitu. Erika sama Nagi dan Segawa sama Shion. Di scene ini sih gak ada yang menarik. Kita skip aja lah ya. Setelah selesai uji nyali, mereka pun barbekyuan. Terus habis itu ngelihat bintang. Cuman karena Nagi tiba-tiba dapat pesan kalau Sachi masuk rumah sakit, Nagi pun pulang duluan tanpa pamit sama teman-temannya. Besoknya, Nagi bertanya kepada Erika soal siapa orang yang dia ingin capai. Gile cuk, perasaan ini pertanyaan lama deh. Episode berapa tuh? 6 atau 7 kayaknya. Udah lama banget kan? Baru mau dijawab sekarang. Aduh. Oke lah, back to topic. Erika pun menjawab sambil memperlihatkan foto yang dia pegang. Dia pun ngomong, dia ingin mencari orang yang ada di foto ini. Pas dilihat Nagi, bukannya ini aku. Bukan, ini itu Amano Sosuke. Dia kakakku, begitu kata Erika. Nagi terkejut, ini beneran. Untuk menjawab rasa penasarannya, Nagi pun mendatangi ayah Erika dan bertanya, apa benar Erika punya kakak? Kalau ada, di mana dia sekarang? Tapi beliau tidak menjawab apapun. Hal itu membuat Nagi semakin penasaran. Dia mencari solusi, gimana caranya agar menemukan si Sosuke ini, tapi nggak nemu-nemu. Di tengah kegalauannya, tiba-tiba Segawa ngajak jalan. Tentu aja, Nagi senang banget. Lalu, setelah selesai jalan-jalan, saat di rumah, Sachi bertingkah aneh. Pas ditanya, dia malah marah-marah. Usut punya usut, alasan si Sachi seperti itu karena omongan ayah Erika yang mengatakan kalau dia bisa menikah dengan Nagi. Hal itu membuatnya kepikiran. Besoknya, ketika pengumuman hasil ujian, tak disangka Nagi mendapat peringkat 1. Lantas, dia pun kembali menemui Segawa dan kembali menembaknya. Segawa belum bisa menerimanya. Cuman kali ini, jawabannya agak berbeda. Dia berkata, andai aja tunanganku itu kamu. Oke, lanjut. Besoknya, karena libur musim panas telah tiba, Erika pun ngajak ke pantai. Awalnya Nagi ogah ikut, tapi karena Segawa ikut, dia pun mau ikut juga. Tiba di sana, mereka pun mulai berenang, main voli, dan lain-lain lah. Lalu di tengah-tengah itu, Nagi minta maaf karena telah membohongi Segawa. Soalnya sebelum pergi ke pantai, Segawa baru tahu kalau Nagi dan Erika tinggal seatap. Nagi pun memohon agar dimaafin dan berjanji tidak akan berbohong lagi. Segawa pun memaafkannya dengan catatan kalau berbohong lagi dia akan dikutuk. Buset, serem amat cok. Malam harinya ada banyak momen sih, tapi nggak terlalu penting. Kita bahas secara cepat aja lah ya. Intinya mereka menikmati
fasilitas mewah yang ada di villa itu. Salah satunya kamar mandi indoor dan outdoor yang gede. Tapi berhubung tempat tidurnya cuma ada 2, akhirnya mereka tidur berdua-berdua. Nagi sama Sachi, Erika sama Segawa. Lalu pagi harinya, Erika baru teringat kalau dulu waktu kecil dia pernah kesini bareng kakaknya. Lantas, Nagi dan yang lainnya pun membantu Erika buat nyari petunjuk di villa dan di sekitarnya. Tapi nggak ketemu. Tidak terasa waktunya untuk pulang. Tapi ketika jemputannya datang, Segawa tiba-tiba ngajak Nagi buat jalan-jalan dulu. Akhirnya, yang duluan pulang cuma Erika dan Sachi. Sedangkan Nagi dan Segawa jalan-jalan ke kuil. Namun, karena stasiun keretanya tutup, mereka pun nggak jadi pulang dan terpaksa menginap. Namun, karena masih anak SMA, mereka pun memalsukan umur dan mengaku kalau mereka pasutri agar bisa menginap. Tak lama kemudian, pintu kamar tiba-tiba diketuk. Mereka kaget, jangan-jangan polisi. Waduh, gawat nih, ayo kabur. Tapi pas dibuka, ternyata Erika dan Sachi lagi nge-cosplay jadi polisi. Bikin kaget aja. Besok paginya, Nagi mendapat surat undangan ulang tahun dari Bapak K. Erika pengen ikut dan dia sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia merayakan ulang tahun bersama keluarga lengkap. Lalu setelah itu, di saat lagi belajar, tiba-tiba Erika jatuh sakit. Mereka pun panik. Diajak ke rumah sakit, Erika nggak mau. Terus gimana dong? Lalu mereka pun melakukan segala cara agar Erika sembuh. Lalu kemudian, Nagi berinisiatif untuk membuatkan makanan untuknya. Lalu setelah diberikan, dan dengan sedikit kata-kata mutiara, Erika langsung sembuh. Magic. Oke, dengan sembuhnya Erika, maka kehidupan mereka pun kembali normal seperti biasa. Dan anime ini pun berakhir. Ya udah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari part 1 sampai part 2 ini. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita anime lainnya.